Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saya di sini, nama saya Herditia Ananta Rahman, NPI saya 14421000069. Berhubung saya di sini dari kelompok 11 dan dari kelas Mekanika Bahan AA. Ingin menjelaskan soal nomor 1, yaitu suatu balok berada pada dua tumpuan dengan beban seperti pada gambar berikut. Jadi ada dua balok. Di sini ada yang sendi, ada yang roll. Berhubung dari kedua balok tersebut terdapat satu reaksi ke bawah menerima beban secara vertikal, yang mana beban itu beratnya 5 plus N kilogram. Dan juga ada reaksi sejajar secara horizontal, yaitu di HA sama dengan 10 plus N kilogram. Nah, kita di sini belum N-nya, mencari tahu N-nya terlebih dahulu. Berhubung saya di sini kelompok 11, maka N-nya yaitu kelompok 11 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi N-nya ketemu 2. Baik, di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu. Jadi diketahui N sama dengan 2. N-nya tadi ini itu sama dengan 2. 2 dari hasil 1 tambah 1 tadi, karena saya kelompok 11. Terus PV-nya 7 kg. Beban reaksi secara vertikalnya 7 kg dari 5 tadi, 5 ditambah N-nya 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7 kg. Terus L-nya 12 ditambah N-nya 2 berarti 14. Lanjut, terus jarak tadi ya, ini L, jarak antara titik A ke titik B itu sepanjang 14 meter. Terus ini 1/4 L, maksudnya jarak dari titik A ke reaksi beban tadi, reaksi beban secara vertikal itu 1/4 L. 1/4 L jadi 1/4 ini disilang ketemu 3,5. Terus yang ini sisanya 3/4 L. 3/4 L berarti 3/4 dikali 14 sama kayak tadi, tinggal dicoret, hasilnya ketemu 10,5. Terus ada tadi HA sama dengan 12 kg. Nah, di sini saya berhubung tadi soalnya carilah reaksi-reaksi yang terjadi pada titik A dan titik B. Saya ingin mencari terlebih dahulu, yang ingin saya cari dulu itu adalah di titik B. Jadi semua gaya akan lari atau akan menuju ke titik B. Berarti ini sigma M momen sama dengan 0. Yang ingin kita cari tadi apa? Yang ingin kita cari adalah B, berarti sigma M B sama dengan 0.
sebelumnya ini plus RFA berhubung ada dua balok, dia misal punya reaksi vertikal, ini reaksi vertikal A, lalu reaksi vertikal B. Misal kita buat kalau reaksi vertikal A ke B, ini berarti dia searah jarum. Kalau menuju ke titik B, dia searah jarum jam. Berarti kalau kita buat yang searah jarum jam itu positif. Berarti RFA plus 14 meter. 14 meter dari jarak antara titik A tadi ke titik B. 14 meter. Dikali 14 meter dikurangi 7 kg. Kenapa di sini min? Karena tadi kalau yang searah jarum jam itu plus, berarti yang berlawanan itu min. Lah, reaksi beban vertikal ini ketika menuju ke titik B, dia melewati bawah karena dia reaksi menuju ke bawah. Ingin melanjutkan, berarti titik ke B. Jadi min 7 kg dikali jarak ini ke titik B 10,5 sama dengan 0. Langsung di cari hasilnya. Plus RFA dikali 14 sama dengan karena ini ada pertukaran. Yang ini pindah ke sini, otomatis yang min 7 tadi jadi plus 7 kg dikali 10,5 karena berpindah ke kanan, ada perpindahan. Langsung RFA terus ini dikali 7 dikali 10,5 ketemu 73,5 kg meter. Ini meter. Terus yang 14 kita jadikan penyebut. 73,5 kg per meter dibagi 14 meter. Meter ketemu meter dicoret. 73 bagi 5 kg dibagi 14 sama dengan 5,25 kg. Berhubung positif, maka arahnya panah ke atas. Jadi ketemu RFA-nya 5,2 kg. Sekarang kita ingin mencari tahu nilai dari RFB-nya. Maka di sini sigma V sama dengan 0. Berarti min P tadi yang di ini min P ditambah plus RFA ditambah RFB sama dengan 0. Tadi P-nya min 7 kg, RFA-nya sudah ketemu 5,25 kg. Ditambah RFB sama dengan 0. Langsung saja. Ini min 7 kg ditambah 25 sama dengan pindah, RFB-nya pindah ke kiri kanan. Berarti dia yang semulanya plus jadi min. Maka ini sama ini ketemunya 1,75 kg min ya. Ini min. Berhubung min sama min, kita coret. Dicoret ketemu 1,75 kg RFB. Jadi RFB-nya ketemu 1,75. Positif. Karena positif maka arah
arah panahnya ke atas. Jadi ketemu RFB-nya 1,75. Nah, semua sudah diketahui dari reaksi P-nya, reaksi RFA, RFB-nya, maka kita mencari tahu dulu. Kita mencari tahu itu seimbang atau tidak. Nah, kita kalau seimbang atau tidaknya itu, maka hasilnya tadi dijumlahkan, ketemunya 0 sama dengan 0. Berarti kalau 0 sama dengan 0 berarti terbukti seimbang. Nah, ini untuk membuktikan seimbang atau tidak, maka ketika dijumlahkan hasilnya 0 sama dengan 0. Maka langsung sigma V sama dengan 0. Min 7 kg ditambah 5,25 kg ditambah 1,75 kg sama dengan 0. Ini tambah ini sama ini terbukti hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Berarti di 0. Terus tadi ada satu reaksi lagi yang sejajar secara horizontal, gaya yang HA tadi, HA sama dengan 12 kg. Misal kalau kita buat, karena dia tidak ada yang lain di sini, maka kita bisa membuat contoh kalau di sini misalnya HB-nya ke arah kiri, berarti tidak sejajar atau tidak sejalan sama yang HA, karena HA dia menuju ke kanan, berarti HB-nya di sini saya buat ke kiri. Jadi sigma H sama dengan 0 plus HA min HB sama dengan 0. HA-nya tadi 12 kilo, min HB sama dengan 0. 12 kilo plus HB, ini plus. Jadi kalau plus, dia berarti harusnya ke kanan, berarti sejalan dengan HA-nya tadi. Ini untuk yang mencari titik B-nya. Baik, selanjutnya kalau kita ingin mencari titik A, sama kayak tadi, berarti kebalikan, semua arah gayanya itu lari ke titik A. Jadi, ini mulai dari, karena di sini tadi ada reaksi vertikal B, sini reaksi vertikal A. Kosong lagi. Dia menuju ke A. Langsung sigma momen, sigma M MA sama dengan 0. Berarti sama kayak tadi, plus P karena dia ini sama sini, terus dikali 3,5 meter min RFB dikali 14 meter sama dengan 0. Langsung dijabarkan, ini 7 kg dikali 3,5 ketemu 24 kg M. Ini dipindahkan, langsung ini pindah, berarti tadi plus RFB dikali 14 meter. Langsung dibagi 24 kg M per 14 M. M-nya dicoret, langsung sama dengan plus RFB. Ketemunya 1,7 kg. Positif RFB-nya, maka arahnya ke atas. Ya, tadi sama kayak tadi sebelumnya. Kalau kita misal buat yang tadi searah jarum jam, berhubung tadi kan P-nya tadi searah jarum jam, maka dia plus, P-nya plus, dan yang RFB-nya min, karena dia berlawanan arah jarum jam. Langsung ke yang berikutnya,
sigma V sama dengan 0. Kalau di sini kita buat yang arah reaksinya ke atas. Yang ke atas berarti dia positif. Kalau yang ke bawah berarti dia negatif. RFA plus RFA min P plus RFB sama dengan 0. Tadi RFA P-nya 7, RFB-nya sudah ketemu 1,7. 1 atau 1,7 kilogram. Langsung RFA sama dengan ini di jumlah ketemu 5,3 kg. Positif sama berarti ke atas RFA-nya. Jadi di sini titik A RFB-nya tadi ketemu 1,7, ininya 1,3. Sama tadi kalau membuktikan seimbang atau tidaknya di jumlah. Dihitung semuanya. 5,3 min 7 min 1,7 sama dengan 0. Dan terbukti sama kayak tadi 0. Untuk sama tadi karena ada yang horizontal, reaksi secara sejajar tadi dengan tumpuan. Kalau yang di titik A ini saya ingin sejalan dulu, mencari HB-nya sejalan dulu. Jadi sejalan dengan HA-nya ke kanan, berarti HB-nya juga ke kanan, berarti HA plus HB sama dengan 0. 12 kilo plus HB sama dengan 0, 12 kilo min HB. Kok di titik A tadi ketemunya min HB-nya. Berarti ketika tadi titik A hasil dari titik A dan titik B, kita jumlahkan semuanya. Mulai yang tadi min 7 plus 525 plus 1,75 ditambah ini 5,3 tambah 5,3 min 7 min 1,7 sama dengan 0. Hasilnya semua sama juga 0. Kalau ini tadi yang HB-nya tadi plus HB min HB sama dengan 0. Plus HB berhubungan tadi yang di titik yang sebelumnya plus HB 12, ini min, berarti min 12 dengan 0 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matori Beriskil Ma'ruf, NBI 142017. Saya akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini P atau gaya vertikal ke bawah berada di sebelah kiri titik A dengan jarak N plus 1 meter. Diketahui karena kami kelompok 11 maka N-nya sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. P atau gaya vertikal ke bawah, gaya tekan ke bawah sama dengan 3 ton. HA atau gaya horizontal di titik A sama dengan 3 ton. L atau panjang jarak dari titik A ke titik B sama dengan 12 meter. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah M. Di sini bebas, mau kita cari yang di titik A lebih dulu atau titik B lebih dulu, bebas. Terserah ya. Di sini kita cari yang di titik A dulu.
kita misalkan jika arah gayanya searah jarum jam, maka nilainya positif. Pertama P-nya dulu. P. Nah, karena di sini P-nya berlawanan arah jarum jam ke kiri ya, muternya ke kiri, berarti nilainya negatif. Dikalikan jaraknya ke titik A sama dengan n+1 meter. N-nya 2 berarti di sini dikali 3. Nah, terus gaya RBP atau gaya vertikal di titik, gaya reaksi di titik B. Di sini gayanya juga arahnya arahnya berlawanan jarum jam. Berarti nilainya juga negatif. Dikalikan jarak titik B ke titik A, yaitu 12 meter. 12 meter sama dengan 0. P sama dengan nilainya 3, min 3 kali 3 min RBP kali 12 sama dengan 0. Min 3 kali 3 sama dengan min 9, min 12 RBP sama dengan 0. 9-nya pindah ruas ke kanan, berarti 12 RBP sama dengan 9. Pindah ruas berarti nilainya positif ya, enggak negatif lagi. Berarti min RBP sama dengan 9/12. RBP sama dengan 0,75. Nah, karena di sini negatif berarti min 0,75. Karena nilainya negatif berarti arah gayanya ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari yang momen di titik B atau MB. Sama ya caranya dengan yang tadi. Pertama P. Nah, kita lihat P-nya lagi. P ke titik B. Nah, karena masih berlawanan jarum jam, berarti di sini nilainya masih negatif. Dikalikan jarak tekanan, titik tekanan ke titik B, yaitu 12 tambah 3 berarti 15. Terus RAP di sini ke A, RAP terhadap titik B, berarti gayanya searah jarum jam, berarti nilainya di sini positif. Dikalikan jarak titik A ke titik B yaitu 12 meter sama dengan 0. P sama dengan 3 kali 15 plus 12 RAP sama dengan 0. 3 kali 15 min 45 plus 12 RAP sama dengan 0. Nah, di sini langsung aja dibagi. RAP 12 RAP sama dengan
45 jadi positif karena pindah ruas. RAP sama dengan 45 per 12 sama dengan RAP 45 bagi 12 3,75. Karena nilainya positif berarti arah gayanya ke atas. Nah, untuk pembuktiannya kita jumlahin aja. Sigma P sama dengan 0. RAP plus RBP min P sama dengan 0. RAP nya 3,75 plus RBP nya min 0,75 P nya 3. 3,75 min 0,75 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Berarti terbukti ya. Nah, terus selanjutnya kita mencari gaya vertikal gaya horizontalnya atau H. Sigma H sama dengan 0. Berarti HA plus HB sama dengan 0. Nah, di sini karena yang diketahui cuma HA atau gaya vertikal di titik A, berarti HB-nya itu kita taruh positif aja ya karena belum diketahui. KA nilainya 3 ton, 3 plus HB sama dengan 0. HB sama dengan min 3. Nah, karena nilainya negatif berarti arahnya ke kiri. Nah, untuk mengetahuinya konstruksinya ini stabil atau tidak atau stabil atau bergeser itu kita lihat aja. Di sini HA-nya ke kanan, terus HB-nya ke kiri. Sama-sama memiliki nilai 3 berarti saling tekan ya. Konstruksi gaya horizontalnya saling tekan. Ini gambarnya mirip dengan nomor 2 yang tadi. Yang pertama kita cari momen di titik A. Kita misalkan jika searah jarum jam maka nilainya positif. Min P pertama di sini P-nya. P-nya karena berlawanan arah jarum jam maka nilainya negatif kali 3 terus RB juga berlawanan arah jarum jam maka nilainya juga negatif dikalikan jarak titik B ke titik A itu 12 min 3 kali 3 min RB kali 12 sama dengan 0 min 3 kali 3 9 12 min 12 RB sama dengan 0 min 12 RBP 9-nya pindah ruas jadi positif sama dengan min 12 RBP sama dengan 9 min RBP sama dengan 9 per 12 RBP sama dengan 0,75 ton. Karena nilainya negatif maka arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari nilai reaksi di titik B, gaya reaksi di titik gaya reaksi karena di sini
reaksi di titik B udah ketemu, maka kita cari di gaya reaksi di titik A. Nah, kita bisa gunakan cara ini, sigma P sama dengan 0, min P plus RPA plus RBP sama dengan 0, min 3 plus RPA plus min 0,75 sama dengan 0. Min 3 dikurangi 0,7 min 0,75 sama dengan min 3,75. RPA sama dengan 3,75 ton. Nah, karena di sini positif, maka gayanya ke atas. Pembuktiannya apakah ini stabil? Ada di sini. 3,75 plus min 0,75 min 3 sama dengan 0. 3,75 dikurangi 0,75 sama dengan 3 dikurangi 3, 0. Habis ya. Berarti terbukti. Nah, untuk gaya horizontalnya di sini ada dua. Yang pertama HA ke kanan dan HB ke kiri. Nah, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Sigma H sama dengan 0, HA min HB sama dengan 0. 3 dikurangi 2 sama dengan 0, 1 sama dengan 0. Berarti di sini tidak terbukti ya. Konstruksinya ini akan bergeser ke kanan karena gaya horizontal B lebih kecil dibandingkan gaya horizontal A.